Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu sistem E-Point atau Electronic Point. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Anissa Marta Widyasari dengan NIM belakang 024. Nama saya Made Dwi Artajaya dengan NIM terakhir 036. Nama saya Niputu Ari Wahyuni dengan NIM terakhir 011. Baik, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, tujuan, metodologi, analisis desain, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai produk yang kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari pembuatan sistem Electronic Point atau E-Point yang berbasis website. Mahasiswa memiliki kedudukan yang istimewa dalam masyarakat yang terutama yang di mana mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa memiliki identitas yang sangat identik dengan berpikir kritis dalam melakukan suatu tindakan. Bukan hanya akademik yang diunggulkan, tetapi terdapat soft skill yang pada dasarnya ya, terdapat bersosialisasi, berkomunikasi, dan juga terdapat kontribusi nyata yang harus ada dalam diri manusia, yaitu sebagai mahasiswa yang cerdas yang dapat menciptakan suatu produk yang berguna untuk di bidang pendidikan. Dalam peranannya, mahasiswa dihadapkan pada dua peran, yaitu mahasiswa yang bertanggung jawab sebagai seorang pelajar yang sedang belajar di bangku perkuliahan, dan di sisi lain, mahasiswa juga memiliki bakat dan minat yang harus disalurkan dalam berbagai kegiatan di bidang akademik maupun akademik di luar jam perkuliahan. Nah, hal tersebut diatur dengan aturan formal berupa SKP atau Sistem Kredit Point yang diterapkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha atau UNDIGSA merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Singaraja, Bali, Indonesia. UNDIGSA menerapkan sistem kredit point atau SKP pada masing-masing fakultas yang ada di UNDIGSA, yang di mana UNDIGSA saat ini memiliki 8 fakultas. Yang pertama, yaitu ada Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, dan yang terakhir yaitu ada Fakultas Kedokteran. Selanjutnya, nah apa itu SKP? SKP adalah sistem kredit point yang merupakan sistem perhitungan poin yang diperoleh mahasiswa melalui penghargaan yang didapat atas partisipasinya dalam mengikuti suatu kegiatan akademik maupun non-akademik di luar proses perkuliahan berlangsung. Nah, sistem credit point atau SKP ini digunakan sebagai pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dan bobot penilaiannya disesuaikan dengan jenis kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya, yaitu dalam pembuatan sebuah sistem tentunya ada permasalahan yang harus dipecahkan. Nah, beberapa permasalahan yang kami amati berdasarkan sistem yang akan kami buat ini, yaitu yang pertama, sistem kredit point masih diterapkan secara manual di Universitas Pendidikan Ganesha dengan menggunakan buku pedoman berupa SKP atau sistem kredit point. Yang kedua, pada kondisi pandemi seperti saat ini, sistem SKP dianggap kurang efektif untuk diterapkan karena sangat mempersulit mahasiswa yang ada di luar kota Singaraja maupun di luar Bali untuk mengumpulkan secara langsung buku SKP tersebut kepada pihak BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di masing-masing fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga, penggunaan berupa buku SKP dalam pengumpulan sistem kredit point sangat rentan terjadinya kerusakan atau kehilangan buku
yang terjadi karena kelalaian mahasiswa dalam menjaga atau menggunakan buku pedoman SKP tersebut. Kemudian, dari permasalahan yang ada, tentunya ada solusi yang ditawarkan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kami akan merancang sebuah sistem yang berbasis website, yaitu dengan nama Sistem Electronic Point atau Sistem E-Point. Nah, Sistem Electronic Point ini adalah sistem yang berbasis website dengan tujuan untuk menunjang pengumpulan SKP atau sistem kredit poin mahasiswa agar lebih praktis dan efisien ketika digunakan. Dan target pengguna dari sistem ini adalah mahasiswa aktif Undiksa dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari masing-masing fakultas yang ada di lingkungan Undiksa. Selanjutnya, berikut adalah alur singkat sistem E-Point atau Electronic Point. Yang pertama, user atau mahasiswa harus melakukan registrasi terlebih dahulu, yang dimana mahasiswa harus mengisi form data diri beserta data mahasiswa. Setelah mahasiswa berhasil melakukan registrasi dengan mengisi form tersebut, maka user atau mahasiswa masuk ke halaman homepage, yang dimana pada halaman tersebut terdapat dua fitur utama dari sistem Electronic Point, yaitu ada menu input data SKP dan menu informasi SKP. Selanjutnya, ada tujuan dari sistem yang kami buat. Yang pertama, yaitu sebagai platform untuk memudahkan mahasiswa dalam pengumpulan sistem kredit poin. Yang kedua, memudahkan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas dalam merekap poin yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Yang ketiga, yaitu sebagai sistem yang tepat diterapkan pada masa pandemi pada saat ini. Kemudian, sebagai sistem yang transparan, inovatif, karena meminimalisir kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada buku SKP yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi. Jadi pada perancangan sistem E-Point atau Electronic Point yang kami rancang akan menggunakan metodologi user center design. Jadi user center design atau UCD merupakan proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Di mana UCD tersendiri itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu memahami konteks pengguna atau understand context of use. Dan yang kedua itu menentukan kebutuhan pengguna atau specific user requirement. Ketiga, solusi perancangan atau design solution. Dan yang terakhir yaitu evaluasi perancangan atau evaluate. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu dari tahapan yang ada pada UCD. Tahapan pertama yaitu memahami konteks pengguna. Nah, jadi pada tahap pertama ini akan mengidentifikasi pengguna, khususnya pengguna dari sistem E-Point atau Electronic Point yang kami rancang. Nah, di sini konteks pengguna yang kami targetkan yang ada dua, yaitu yang pertama mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dan BEM Fakultas di lingkungan Undiksa, di mana mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada SIAK Undiksa dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Sedangkan BEM Fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha merupakan organisasi yang bertugas merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan fakultas. Nah, pada sistem E-Point, BEM berkontribusi besar dalam mengawasi pengumpulan SKP yang dilakukan oleh mahasiswa dan memvalidasi SKP yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa ke dalam sistem E-Point. Tahapan kedua yaitu menentukan kebutuhan pengguna. Nah, di sini kami membuat beberapa menu yang akan ada pada sistem E-Point. Di mana menu pertama yaitu menu login atau sign up. Nah, menu login atau sign up akan menjadi halaman awal ketika user mengakses sistem E-Point. Menu kedua yaitu menu home, di mana
menu home adalah halaman setelah pengguna melakukan login atau sign up. Nah, nantinya halaman home ini akan berisi dua fitur, yaitu fitur informasi SKP dan fitur input data SKP. Mahasiswa dapat memilih antara kedua fitur tersebut tergantung dengan kebutuhannya. Menu yang ketiga yaitu fitur informasi SKP. Nah, di mana fitur ini berfungsi apabila user ingin melihat informasi terkait SKP yang dikumpulkan ke dalam sistem. Nah, pada fitur ini juga akan menampilkan SKP yang dikumpulkan mahasiswa dan SKP yang perlu dikumpulkan mahasiswa untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh fakultasnya. Pada fitur ini juga akan dilengkapi oleh rincian secara detail SKP-SKP yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Menu yang terakhir yaitu fitur input data SKP. Nah, di mana fitur ini akan berfungsi saat user ingin menginputkan SKP ke dalam sistem. Saat user memilih fitur ini, maka sistem akan memunculkan beberapa form yang harus dilengkapi oleh user saat ingin menginputkan data SKP ke dalam sistem. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang dimasukkan oleh mahasiswa dan meminimalisir terjadinya pemalsuan data. Tahapan ketiga yaitu solusi desain. Jadi pada tahap ini akan dilakukan pembuatan solusi dengan perancangan berupa prototipe sistem ePoint yang akan dibangun. Nah, di mana pembuatan prototipe ini bertujuan untuk memudahkan user untuk menggunakan sistem ePoint yang akan kami rancang. Dengan adanya prototipe, user atau pengguna akan mengetahui secara detail rangkaian sistem yang akan kami buat. Dengan melihat prototipe yang telah dibuat, maka akan memudahkan user atau pengguna untuk menggunakan sistem saat user mengaksesnya. Tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi ini merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan suatu sistem. Nah, untuk proses ini harus menyediakan fasilitas untuk umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki rancangan, dan juga diperlukan fasilitas untuk melakukan penilaian apakah tujuan pengguna dalam mengakses sistem ePoint ini telah tercapai atau belum. Nah, selanjutnya pada tahap evaluasi ini juga akan dilakukan dengan memperlihatkan hasil desain dari tahap sebelumnya. Baik, saya lanjutkan ke sub pembahasan yang keempat, yaitu mengenai analisis desain. Yang pertama yaitu target pengguna produk. Jadi target pengguna dari produk kami yaitu sistem ePoint atau electronic point ini tentunya adalah seluruh mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang berada dalam ruang lingkup masing-masing badan eksekutif mahasiswa. Yang kedua yaitu batasan produk. Jadi terdapat beberapa batasan dari produk yang kami buat. Yang pertama yaitu sistem ePoint ini merupakan sistem yang berbasis website. Sehingga website hanya dapat diakses oleh user dengan internet. Jadi dapat disimpulkan produk kami yaitu sistem ePoint atau electronic point dapat diakses oleh user hanya jika user memiliki jaringan internet. Karena sistem kami berbasis website. Selanjutnya, penggunanya yaitu seluruh mahasiswa aktif Unixa. Lalu, fitur login atau sign up, home informasi SKP, dan fitur input data SKP. Selanjutnya, website ePoint menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan mahasiswa atau user dalam penggunaannya. Selanjutnya, tampilan antarmuka website didesain dengan konsep minimalis tetapi mudah dimengerti. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, di mana di sini saya akan membahas platform yang digunakan pada sistem ePoint ini. Nah, jadi ePoint ini merupakan sebuah sistem kredit poin berbasis website yang diterapkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sistem ePoint tersebut dibuat dengan platform website yang bertujuan untuk mempersingkat waktu
pengerjaan sistem, menghemat biaya, pengembangan, serta maintenance dari sistem yang akan kami buat ini. Bisa dilanjutkan. Nah, jadi sedangkan untuk proses pembuatan desainnya, di mana tim kami menggunakan Adobe XD untuk membuat desain dari website elektronik Point ini atau ePoint, di mana platform Adobe XD ini merupakan salah satu platform yang menyediakan kebutuhan bagi user yang ingin melakukan pembuatan desain mengenai desain user interface. Bisa dilanjutkan, Nis. Jadi selanjutnya ada navigasi. Nah, jadi sistem ePoint ini ada dua fitur utama yang kami ingin fokuskan. Nah, di mana dua fitur ini nantinya akan sangat berguna bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang masih aktif. Di mana dua menu tersebut adalah menu untuk mengetahui informasi SKP dan menu input data SKP. Di mana menu informasi SKP ini nantinya akan menampilkan seluruh kegiatan yang telah berhasil diinputkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa aktif Unixa. Dan menu input data SKP ini nantinya merupakan jembatan mahasiswa untuk menginputkan bukti-bukti bahwa ia telah mengikuti kegiatan sehingga nantinya data tersebut akan menjadi poin SKP pada informasi SKP. Lanjutkan, Nis. Nah, jadi di sini saya akan membahas login sistem ePoint. Nah, jadi pada tahap login, di mana user yang tidak memiliki akun nantinya akan membuat akun pada tahap registrasi. Jadi, tahap yang pertama itu user akan melakukan registrasi akun, dan yang kedua, pada registrasi akun nantinya user akan diminta untuk menginputkan data diri, baik nama, email yang akan digunakan, password, dan lain-lain. Lalu setelah mereka menginputkan data diri, dan menginputkan email dan membuat password, tahapan yang terakhir registrasi akun berhasil dibuat. Nah, lalu yang selanjutnya ada validasi akun. Nah, di mana validasi akun ini nantinya akan menginputkan data-data mahasiswa terkait dengan di mana kondisi mereka. Seperti tahapan yang pertama, mereka akan memilih fakultas di mana fakultas mereka berasal. Lalu mereka akan menginputkan jurusan, menginputkan prodi, program studi, menginputkan tahun angkatan ketika mereka diterima sebagai mahasiswa di Unixa, dan menginputkan NIM mereka. Nah, lalu saya akan membahas akses menu input data SKP. Nah, menu ini bertujuan sebagai media untuk mahasiswa melakukan penginputan data SKP, di mana user hanya perlu melengkapi formulir yang telah disediakan pada sistem. Nah, di mana jika form data sudah benar dan sudah lengkap, user bisa langsung menyimpan data SKP mereka pada sistem. Nah, data SKP yang sudah diinputkan nantinya akan langsung tampil pada informasi SKP atau di menu selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas akses informasi SKP, di mana pada tahapan ini nantinya sistem mampu menampilkan kegiatan beserta poin yang berhasil diperoleh oleh user. Di mana yang kedua, inputan akan dicek terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat valid tidaknya data SKP yang diinputkan. Lalu, jika ada data yang diinputkan sudah benar, nantinya akan divalidasi oleh pihak BEM dan akan muncul keterangan tanda checklist atau bahwa validasinya setelah selesai dilakukan dan bahwa tingkat data yang diinputkan sudah benar-benar valid atau memang sudah sesuai bahwa mereka mengikuti kegiatan tersebut. Lalu, apabila mahasiswa mendapatkan tanda silang pada keterangan tabel menu di akses informasi SKP, itu berarti user tidak memberikan bukti yang konkret terkait dengan kegiatan yang mereka ikuti. Nah, di mana keterangan terakhir yaitu tanda loading atau tanda sedang melakukan proses, di mana tanda tersebut menggambarkan bahwa data SKP yang diinputkan sebenarnya sedang melakukan
pengecekan. Bisa dilanjutkan, Nis. Lalu yang terakhir ada menu taskbar, di mana menu yang berada pada taskbar atau pojok kanan atas sistem merupakan menu yang nantinya bisa diakses juga oleh mahasiswa, di mana menu tersebut saya masih menginputkan 4 menu penting saja atau mungkin 4 menu yang pasti akan diakses oleh user nantinya, di mana ada tombol home, di mana tombol home ini nantinya akan mengembalikan tampilan ke menu beranda atau home page dari sistem yang kami buat. Nah, yang kedua ada menu help, di mana menu help ini akan memberikan segala informasi yang nantinya mungkin saya diperlukan oleh user dalam menggunakan sistem ePoint terkait dengan pembagian atau perincian poin yang didapat setiap perkegiatan, atau mungkin bantuan cara menginputkan datanya seperti apa. Yang pasti di help itu nanti kami akan kembangkan selengkap mungkin agar user nanti juga mudah menggunakan sistem yang kami rancang. Nah, yang ketiga ada profile. Nah, profile ini merupakan menu yang nantinya memberikan informasi lengkap terkait dengan user. Dari menu registrasi, terus ketika user juga memilih fakultas, prodi, NIM, semuanya itu nanti akan masuk ke profil langsung. Jadi, menu pemilihan fakultas dan juga formulir pengisian data terkait mahasiswa hanya sekali dilaksanakan ketika ia melakukan tahap registrasi. Jadi data yang mereka inputkan itu nantinya akan masuk ke menu profile. Dan yang terakhir pada menu taskbar ada logo logout. Jadi tombol logout ini saya buat agar nantinya user bisa langsung keluar dari sistem apabila user sudah selesai menggunakan sistem ePoint tersebut. Jadi sekarang saya akan membahas tampilan dari website ePoint. Nah, jadi yang pertama, kenapa kami menggunakan warna dasar putih dan biru sebagian besar pada sistem? Nah, jadi alasannya yaitu karena sejauh ini yang kami lihat bahwa rata-rata sistem yang berbasis pendidikan pada umumnya menggunakan warna biru ataupun warna hijau dominan, sehingga kami ingin menampilkan kesan yang familiar terhadap user, oh bahwa sistem ini nantinya akan lebih mudah digunakan. Selain itu juga saya menggunakan warna biru karena saya terinspirasi dari Undixa, bahwa Undixa di mana logonya itu warna dasarnya itu warna biru, agar lebih melambangkan bahwa kita mahasiswa dari Undixa. Lalu yang kedua, menggunakan font Joseph Sophia dan Arial dengan size font yang rata-rata berukuran kisaran 25 sampai dengan 40 feet di Adobe XD. Nah, di mana alasan kami menggunakan font tersebut karena kedua font tersebut memberikan kesan yang tidak terlalu formal namun juga tegas. Tegas dalam artian font tersebut masih cocok lah dengan tema yang kami ingin tampilkan pada sistem web ePoint ini. Langsung lanjut, ada tata letak. Nah, tata letak menu yang kami buat ini sebenarnya kami terinspirasi dari sistem SIA-NG milik SSO Undixa. Nah, hal ini karena kami ingin menyesuaikan sistem pada target pengguna, di mana kami ketahui sendiri user nantinya sebagian besar berasal dari mahasiswa aktif Undixa. Nah, agar nantinya user bisa lebih mudah memahami sistem yang telah kami buat. Selain itu, tata letak dari tombol-tombol pada sistem ePoint atau tata letak dari fitur-fitur yang kami sediakan pada sistem tersebut juga sudah disesuaikan dengan kebiasaan dan kebutuhan dari user ataupun pengguna yang menggunakan sistem ePoint yang kami angkat atau terinspirasi dari SIA-NG tersebut. Bisa lanjut, nih. Nah, lalu pada yang pembahasan terakhir, kami akan membahas produk dari ePoint ini. Nah, jadi gambar pertama, di mana bisa lihat kita bahwa gambar yang pertama ini merupakan tampilan menu login dari sistem. Nah, gambar ini merupakan tampilan menu login pada sistem ePoint, di mana user akan memasukkan email dan juga password ke dalam menu yang telah disediakan apabila mereka sudah memilih akun. Namun apabila user baru pertama kali menggunakan sistem,
nanti akan ada menu sign up di bawah tombol login tersebut, di mana nantinya user harus melakukan sign up terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan sistem ePoint ini. Lanjut. Nah, yang kedua, ini merupakan tampilan menu registrasi. Nah, di mana registrasi ini nantinya user akan menginputkan data diri mereka, mulai dari nama, email yang nantinya mereka akan gunakan, password yang akan mereka gunakan, memasukkan jenis kelamin mereka, alamat, dan juga nomor HP mereka. Lalu lanjut. Gambar ketiga yaitu tampilan menu melengkapi identitas mahasiswa. Nah, jadi menu ini sebenarnya nantinya akan hanya sekali diakses ketika user baru pertama kali masuk pada sistem. Jadi menu ini untuk memastikan bahwa poin SKP yang mereka inputkan nantinya sudah benar datanya masuk ke database dari mana fakultas mereka berasal. Misalnya kita berasal dari Fakultas dan Kejuruan FTK, nanti pada tahap ini kita akan bisa mengklik fakultas FTK langsung. Lanjut, Nis. Nah, jadi setelah kita memilih fakultas asal kita, jadi user nantinya akan menentukan arah untuk mengisi form yang telah disediakan ini. Apabila form tersebut sudah diisi dengan data yang sesuai, maka user sudah bisa langsung menggunakan sistem ePoint. Selain itu, yang seperti yang saya jelaskan tadi, pemilihan fakultas dan juga memilih menu kelengkapan data diri ini, di mana nantinya semua data diri dan juga data terkait mahasiswa akan masuk ke menu profile pada taskbar yang bisa diakses oleh user. Nah, jadi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan menu utama dari sistem ePoint. Di sini ada dua menu utama dari sistem Electronic Point atau ePoint, yaitu ada informasi SKP dan input data SKP. Yang dimana penginputan data SKP dapat dilihat pada fitur informasi SKP dan juga melihat informasi terkait SKP yang telah mereka inputkan sejauh mereka menginputkan kegiatan yang telah mereka ikuti di kampus. Selanjutnya, yaitu tampilan mengenai menu input data SKP. Sesuai dengan namanya, menu ini berfungsi untuk menginputkan data SKP yang berasal dari kegiatan yang diikuti oleh user atau mahasiswa, yang dimana menu ini akan menampilkan form yang harus dilengkapi oleh user, yaitu ada nama kegiatan, tanggal kegiatan, sebagai peserta atau panitia, dan tempat untuk mengupload file yang telah didapatkan dari kegiatan yang telah diikuti, yang dimana ketika semua form sudah diisi, maka user bisa menekan tombol save untuk menyimpan data SKP yang telah akan diinputkan oleh user atau mahasiswa. Gambar ketujuh yaitu gambar mengenai tampilan menu dari informasi SKP. Nah, menu ini merupakan menu yang akan menampilkan semua data inputan SKP yang sudah diinputkan oleh user. Nah, pada menu ini akan terdapat tabel untuk menampilkan data-data secara rinci SKP yang telah berhasil diinputkan oleh user. Bisa dilihat sendiri apabila pada tabel keterangan itu dia tanda centang, berarti data yang diinputkan oleh user itu valid. Sedangkan apabila pada keterangan berisi tanda silang, menandakan bahwa data yang dimasukkan oleh user itu tidak valid. Sedangkan untuk tanda loading yang berada pada tabel keterangan itu berarti inputan kegiatan tersebut masih dalam proses Pengecekan. validasi. Nah, di samping tabel tersebut juga terdapat presentase dari SKP yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Dan di bawahnya juga terdapat tabel yang berisi note bahwa keterangan bahwa
Anda sudah mengumpulkan SKP sebanyak 165 poin. Silahkan kumpulkan 105 poin lagi untuk melengkapi target capaian SKP Anda. Jadi dari 195 poin yang sudah diinputkan oleh user, berarti user sudah memenuhi sebanyak 65% dari 100% target SKP yang telah ditentukan oleh fakultasnya. Gambar yang terakhir yaitu tampilan menu Home, Help, Profile, dan Logout. Di mana menu yang terakhir yaitu menu Home, Help, Profile, dan Logout yang terletak pada pojok kanan atas sistem. Menu Home berfungsi untuk mengembalikan tampilan ke menu utama, sedangkan menu Help berfungsi untuk memberikan segala informasi mengenai sistem ePoint kepada user apabila user masih kebingungan saat menggunakan sistem ePoint. Selanjutnya ada menu Profile, ini merupakan menu yang nantinya memberikan informasi lengkap terkait user. Dan terakhir yaitu menu Logout, berguna agar user dapat logout jika sudah selesai menggunakan sistem ePoint. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem ePoint atau electronic point. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om.